Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan video Bu Guru di sini ya. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, sudah siap belajar hari ini? Nah, baiklah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa dulu ya, dan siapkan alat-alat tulisnya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Semangat! Nah, anak-anak, sebelumnya kita simak gambar berikut ini dulu ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti, Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak terbatuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, anak-anak, asap kendaraan merupakan penyebab dari polusi yang paling mudah untuk kita temui. Hal ini karena kendaraan merupakan alat transportasi yang siapa saja mempunyainya, baik mobil, motor, maupun kendaraan yang lain. Asap kendaraan merupakan salah satu faktor penyumbang polusi udara yang sangat besar. Asap kendaraan yang setiap hari diproduksi oleh banyaknya kendaraan setiap detiknya akan sangat menyebabkan polusi udara. Nah, coba anak-anak bandingkan dengan gambar berikut ini. Di daerah persawahan, dataran rendah, dataran tinggi, ataupun pegunungan, pemandangan yang hijau terasa lebih segar. Oleh karena itulah, kita sering mendapati bahwa daerah pedesaan udaranya lebih bersih dan sehat daripada di perkotaan. Asap kendaraan dapat mengganggu pernafasan kita. Oleh sebab itu, udara yang bersih sangat penting bagi pernafasan kita. Nah, baiklah, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu penyebab gangguan pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia jika terganggu akan menyebabkan terjadinya gangguan atau penyakit dan membuat rasa tidak nyaman ketika bernafas. Nah, berikut ini ada beberapa faktor penyebab gangguan pernafasan. Nah, coba anak-anak perhatikan bagan berikut ini, yaitu bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan manusia. Yaitu ada 3. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Yang faktor fisik apa saja? Yaitu cacat bawaan dan adanya kelainan pada alat pernafasan. Faktor penyakit apa saja? Ada penyakit influenza, asma, bronkitis, kanker, paru-paru, dan lain-lain. Kemudian faktor lingkungan apa saja? Lingkungan kotor, asap kendaraan,
asap mobil, asap rokok, dan lain-lain. Nah, gangguan pernafasan yang terjadi karena faktor fisik, misalnya pada bayi yang baru lahir karena prematur atau lahir belum pada waktunya. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Nah, selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya udara segar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, yang berikutnya yaitu faktor penyakit. Penyakit pernafasan biasanya disebabkan oleh gangguan pernafasan yang sering dialami bahkan sampai tahap yang harus disembuhkan. Gangguan pernafasan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Nah, gangguan pernafasan eksternal misalnya kebiasaan atau gaya hidup. Nah, misalnya kebiasaan merokok, sering begadang, tidur larut malam, menunda makan, dan sebagainya. Nah, sedangkan gangguan pernafasan yang berasal dari faktor internal, yaitu adanya penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Misalnya, ya, influenza, asma, bronkitis, kanker, paru-paru, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Anak-anak masih ingat gak bacaan tentang dayu dan ikan hias? Nah, ini dia. Nah, dengan bacaan tersebut kita bisa membuat peta pikiran atau mind map yang sesuai dengan bacaan yang kita baca. Nah, dalam mind map tersebut ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu menggunakan kata tanya. Anak-anak masih ingat gak apa saja kata tanya itu? Nah, kata tanya itu antara lain apa, siapa, kapan, di mana, kapan. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya kata tanya itu digunakan untuk apa? Coba kita lihat kata tanya. Dari mulai apa? Kata tanya apa ya digunakan untuk menanyakan benda atau hewan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan? Jadi, apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Nah, yaitu diantaranya anak-anak sudah tahu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dan
penyebab-penyebab polusi udara. Apalagi penyebab gangguan pernafasan. Ada faktor fisik, faktor lingkungan, faktor penyakit. Dan anak-anak juga sudah tahu kata tanya itu apa saja. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Anak-anak juga sudah tahu apa gunanya kata tanya tersebut. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian sudah paham dan mengerti ya. Dan sampai jumpa pada video Ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.